Di atas awan masih ada awan, di atas langit masih ada langit. Jadi gini, pura-pura bodoh aja. Saya bilang gitu, pura-pura bego aja. Waktu kamu dipanggil sama satu gereja dan ada di situ, kamu jangan tiba-tiba sudah ada di belakang keyboard dan mulai main. No. Keep calm, tenang, relax, pura-pura bego aja. Dan dia lakukan itu. Dan hasilnya adalah dia dipanggil sana. Sekarang dia udah lebih banyak schedule-nya malah daripada saya. Jadi saya bersyukur. Saya sudah ada di porsi saya sebagai penghormat, dan dia sudah di porsinya sebagai pemain musik. Artinya begini, kalau dia nggak taat, selesai. Karena saya tahu, karena kita ngerti persis. Kalau pemain musik saling nyalahin satu dengan yang lain, saling merasa gue lebih beda, selesai. Besok nggak bakal undang. Artinya begini Bapak Ibu, keep calm, stay humble, belajar untuk rendah hati. Saya kasih tahu dia, belajar untuk rendah hati. Karena kalau rendah hati, aku didepak sama orang-orang yang humble. Sesama pemain musik gak ada yang bilang begini, saya lebih jago daripada dia. Coba saudara cari pemain musik sekuler yang tidak di dalam gereja. Tapi kalau masalah humble, mereka lebih humble mungkin ya. Masalah rendah hati, mereka jauh lebih rendah dari kita. Aduh, kak, sorry, kamu gak ada salah. Sorry. Main musik bukan di dalam gereja loh. Wedding, main di wedding, nyanyi lagu sekuler, lagu dunia. Tapi setelah itu selesai. Kak, sorry, kalau ada salahnya, makasih banyak ya, tolong dimaafin. Padahal profesional, jago, hebat. Maksud gini, saya bilang ke anak saya, taat aja dengan kata-kata. Waktu dia taat sama bapaknya, dia dengar apa kata saya, jalan dari dalam dunia musiknya itu berjalan baik. Diundang sana juga sih. Tuhan berkati dia. Di kelas 12 Tuhan berkati. Dia punya blessing sendiri, dia punya gaji sendiri, dia bisa menghidupi kehidupannya sendiri. Haleluya. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya bilang, jangan lupa perguruannya di Bapak. Perguruannya masuk ke gereja Bapak ya, jangan kemana-mana. Oke? Dia siap dan gitu. Yang ketiga, terakhir. Yang terakhir, biar sama-sama puji Tuhan. Pengen cepat selesai ya. Ketiga, dia baik-baik. Ketiga adalah relationship. Itu bicara tentang hubungan. Karena sama-sama hubungan. Jadi penyembahan adalah sebuah hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Jadi saya ingin mengutip sebuah kejadian dalam perjanjian lama. Pada saat Musa menyembah Tuhan, Musa datang kepada Tuhan. Dicatat dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-13. Musa berkata begini, coba kita buka sama-sama. Musa dalam kitab Keluaran 33 ayat 13 berkata, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, perhatikan, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Dengar baik Bapak Ibu. Pada waktu Musa berkata, beritahukanlah jalanmu kepadaku, sebetulnya Musa tidak sedang berkata bahwa dia menginginkan arahan. Musa tidak lagi berkata kepada Tuhan dia menginginkan tuntunan atau menginginkan pewahyuan atau informasi dari Tuhan. Tapi dia tidak sedang berkata seperti itu Bapak Ibu. Namun dia sedang datang dengan kerinduan hati yang dalam sebagai seorang penyembah. Perhatikan, yang berkata, I will walk with you. Aku pengen jalan bersama-sama dengan engkau. Aku ingin berjalan dengan engkau seumur hidupku. Tunjukkan jalanmu dan tunjukkanlah jalan-jalanku. Jadi Musa
dengan Tuhan. Katakan amin. Tidak ada yang bisa menandingi pengalaman hubungan kita dengan Tuhan. Waktu kita berada dalam hadirat Tuhan, waktu kita haus akan hadirat Tuhan, maka hidup kita harus berubah. Amin. Kalau kita bilang kita punya hubungan dengan Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan, efek dari kita merasakan hadirat Tuhan harusnya hidupmu berubah dan nggak sama lagi dengan yang kemarin. Perkataan Musa katakan begini, beritahukanlah jalanmu kepada aku sehingga aku mengenal. Kata itu dicatat mengenal engkau. Next. Dalam terjemahan bahasa Inggris menggunakan frase I may know you. I may know you. Ya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal. Kata mengenal itu adalah kerinduan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Makanya ada lagu yang bilang begini, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihiku, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Kerinduan hati dari Musa ingin mengenal Tuhan. Sebab begini Bapak Ibu teman-teman semua, alasan kita untuk menyembah Tuhan karena apa? Kita ingin kenal Tuhan terlebih dahulu. Dan pertanyaan begini, kalau engkau kenal Tuhan, kau punya hubungan dengan Tuhan, engkau free untuk worship, engkau bebas untuk menyembah Dia, engkau bebas untuk ketemu dengan Dia. Kapan aja, every time, every single day, setiap hari, setiap waktu, kau bisa ketemu sama Dia, sama Tuhan. Amin. Amin. Amin semuanya. Amin. Sekarang pertanyaan begini Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita nggak kenal siapa Allah yang kita sembah, bagaimana kita menyembah Dia? Kalau kita nggak kenal siapa Tuhan yang kita sembah, penyembahan kita mau ditujukan kepada siapa? Karena itu yang diperlukan, yang dibutuhkan dari kita adalah pengenalan akan Tuhan. Jadi kita tahu arah penyembahan kita tuh kemana. Jadi secara progresif, Musa rindu banget, pengen banget untuk sembah Dia, untuk kenal siapa Tuhan yang kita sembah, yang Dia sembah. Karena itu kita ada di tempat ini. Kita nggak cuma datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Makanya kita dengar firman Tuhan supaya apa? Supaya kita bisa tambah kenal dengan Dia yang kita sembah. Amin. Supaya kita makin kenal siapa Allah yang kita sembah. Dan kalau kita sudah keluar dari tempat ini, kita enjoy untuk jalan kehidupan. Kenapa? I know siapa Tuhan kita. Saya tahu siapa Allah kita. Saya tahu Tuhan yang saya sembah. Dia ada bersama-sama kita. Dia selalu menyertai kita. Dia pasti berkati kita. Dia melakukan apa saja untuk yang dikasihinya. Dengar baik-baik. Saya selesai Bapak Ibu. Dengarkan. Kalau kita belajar untuk kenal Tuhan, maka kita nggak akan skip untuk kita bertemu dengan Tuhan. Kita nggak akan cut. Aduh, aku nggak punya waktu untuk doa. Aku nggak punya waktu untuk ibadah. Aku nggak punya waktu. Aku nggak sempat dan sebagainya. Dengar. Di tempat saya paling cepat yang rumahnya dari tempat gereja itu membutuhkan waktu 20 menitan untuk dia datang ke gereja. Yang paling jauh 1,5 jam perjalanan baru nyampe ke gereja. Tapi mau datang. Why? Kenapa? Karena mereka kasih Tuhan. Karena mereka kenal siapa Allah yang mereka sembah. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan baik buat kita semua. Biar kita berdiri bersama-sama. Haleluya.
Dia selalu baik. Kalau kita kenal Allah kita adalah Allah yang baik, maka dia akan tetap terus baik. Kalau sudah mengenal Tuhan bukan Tuhan yang baik, dia tetap yang baik. Dia nggak berubah. Dari dulu sekarang sampai selamanya dia nggak berubah. Kasihnya tetap sama buat kita. Makanya kenal Allah kita adalah Allah yang pengen melindungi penyembahan dari umatnya. Bahwa diri kita sama seperti Musa yang ingin lebih rindu mengenal Tuhan, mengenal Allah yang kita sembah, mengenal Allah yang dia sembah, Allah di dalam Kristus Yesus. Hampiri Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Dunia sekarang gak lebih baik. Dunia sekarang gak lebih baik dari hari yang ada, makin hari makin berantakan. Lihat aja keputusan-keputusan ini dan segala macam, berita ini itu segala macam. Aduh, kalau kita gak ada hubungan dengan Tuhan, gimana gak stres, gimana gak depresi, keadaan keuangan, finansial, ekonomi yang makin turun, kita gak tahu depannya mau jadi apa. Tapi yang pastinya gak akan semakin baik. Fondasi kita semuanya adalah waktu kita kenal dia, waktu kita kenal Allah kita, waktu kita kenal dia itu siapa, dia akan pelihara hidup, dia akan jaga kita seperti biji matanya. Karena apa? Karena dia tahu kita ini berharga di mata Tuhan. Jangan cuma murah apa yang dia sudah anggap itu berharga. Dia pelihara, dia pelihara di saat susah. Dia pelihara. Sebab apa saudaraku? Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Dia Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus
pujian dan penyembahan itu seperti itu. Pujian itu saat kita bersyukur untuk sesuatu yang ada di depan mata kita. Bersyukur untuk makanan yang tersedia di depan, di meja makan. Bersyukur buat anak-anak yang masih sehat, yang selalu sehat. Bersyukur untuk berkat Tuhan, itu pujian kepada Tuhan. Tapi kalau untuk penyembahan, meskipun ladang-ladang tidak menghasilkan, penyembahan itu sama seperti meskipun walaupun usaha belum ada hasil, walaupun belum ada makanan di meja, walaupun belum terima berkat, walaupun belum sembuh dari sakit penyakit, tapi I will worship. Aku tetap mau menyembah Tuhan. Aku tetap mau melaksanakan, tetap menjalankan perintah Tuhan. Aku tetap mau taat kepada Tuhan. Meskipun tidak terjadi apa-apa, belum terjadi perubahan bagi suamiku, tapi I will worship God. Meskipun belum ada sesuatu yang aku minta atau doaku terjawab, I will worship you. Sekalipun gak ada apa-apa, belum ada apa-apa, belum ada uang, belum ada ini, anak-anak masih ada tugas ke sekolah, but I will worship God. Mari kita belajar untuk sembah Tuhan di dalam situasi dan kondisi apapun. Sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku berdoa Tuhan buat jemaat Kasih Tambelan. Tuhan, mereka, kami percaya bahwa mereka sudah diberkati oleh Tuhan dan akan tetap terus diberkati oleh-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, ajar kami untuk menyentuh surga dengan mengenal siapa yang punya surga, untuk mengenal siapa Yesus Kristus yang kami sembah. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu beserta dan menyertai kami sampai akhir zaman. Apapun situasi kondisi di depan kami Tuhan, mungkin tidak mengenakan, mungkin sesuatu yang buruk sekali di depan mata kami tetap memandang kepada Yesus Kristus sebagai penguasa tunggal hidup kami yang kami sembah dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, dari generasi kepada generasi yang baru. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GPDI Irsyadai Tambelan, orang tua, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu, dari generasi kepada generasi yang baru, belajar untuk kami tetap sembah Allah yang kami puji di dalam Kristus Yesus, agar apapun yang terjadi pada kami akan melihat bahwa Yesus terlebih besar dari segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Karena firman-Mu dalam hati kami, Roh Kudus tetap ada dan berbicara bagi kami semua. Terpujilah Engkau Allah yang baik kami di atas segala raja. Biar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami bertobat dari segala rasa tinggi hati kami, kesombongan kami, rasa bahwa diri kami mampu tanpa Tuhan. Kami bertobat dari segala sesuatu. Kami bertobat untuk kalau kami tidak taat kepada Tuhan. Kami bertobat. Tuhan ampuni kami, bawa hidup kami, biar kami berkenan di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Ini kami anak-anak-Mu. Aku percaya